Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1771. Ekspresi mata hitam berubah beberapa kali. Tiba-tiba, sosoknya bergerak, tiba-tiba menghilang, kembali ke kehampaan. Ye Yuan sudah lama menduganya. Mengambil langkah tinggi ke udara, satu jari mengetuk sekali lagi. Itu hanya untuk melihat bekas retakan di angkasa. Sosok mata hitam langsung dijatuhkan. Pupil mata hitam mengerut dan dia berkata dengan ngeri, "Hukum spasial." Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lakukan perjalanan bersamaku." Ekspresi mata hitam berubah dan dia berkata dengan ketakutan, "Mau membawaku kemana?" Gunung Harimau Surgawi. Mata hitam terlihat khawatir dan berkata dengan panik, aku tidak akan pergi. Kamu sedang mendekati kematian. Cahaya putih sudah mati, jadi apa gunanya melakukan ini sekarang? Ye Yuan saat ini terlihat tenang. Namun mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia sangat marah. Tiba-tiba, Ye Yuan melepaskan jarinya lagi. Ah, kamu melumpuhkan kultivasiku. Kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Jeritan datang dari mata hitam. Jari Ye Yuan tadi langsung membuat kultivasinya hancur. Mata hitam saat ini sudah menjadi orang cacat. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan muram, "Hidup adikku ulet, jadi dia tidak akan mati. Jika dia benar-benar mati, aku akan membuat seluruh gunung harimau surgawi dikuburkan bersamanya. Bagimu, sama sekali tidak ada harapan untuk beruntung." Seluruh tubuh mata hitam bergetar, memperlihatkan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Orang sepertimu akan membuat seluruh gunung harimau surgawi dikuburkan untuknya. Hak apa yang kamu punya?" Ye Yuan perlahan berjalan mendekat, mengangkat mata hitam. Mengambil langkah keluar, dia langsung meninggalkan kota kekaisaran macan terang. "Kamu baru saja mengirim pesan dengan seni rahasiakan. Jangan menyimpan hayalan lagi, tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu." Saat Ye Yuan melaju, dia berkata dengan dingin. Ekspresi mata hitam berubah dan dia berkata dengan tidak percaya, "Kamu ingin membuatku takut. Kakekku adalah tetua besar kota kekaisaran macan terang, pusat kekuatan peringkat 5 tahap akhir. Kamu melumpuhkan kultivasiku, dia pasti akan mencabik-cabikmu." Ye Yuan meliriknya dengan menyedihkan dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, lihat apakah ada yang akan datang dan menyelamatkanmu atau tidak." Waktu perlahan berlalu, kedua orang itu semakin dekat ke gunung harimau surgawi. Namun, masih belum ada aktivitas di belakang. Jantung mata hitam berangsur-angsur tenggelam ke dasar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakek tidak datang dan menyelamatkannya. Dan dari mana rasa percaya diri Ye Yuan berasal. Berpikir tentang Ye Yuan yang tiba di perbatasan pegunungan iblis langit, mata hitam akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak membuatnya takut, tapi dia benar-benar memiliki kepercayaan diri. Tapi kenapa? Dia hanyalah seniman bela diri penguasa ilahi lapis kelima. Jadi mengapa kakek tidak berani datang? Mengapa? Mata hitam berteriak dengan enggan. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dengan kekuatanku, tidak ada masalah untuk melewati jangan tanya?" Pupil mata-mata hitam mengerut dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar lulus jangan tanya. Ini tidak mungkin. Jika kamu melewati jangan tanya, mengapa seluruh ras iblis tidak mendapat kabar sama sekali? Ye Yuan berkata, "Itu karena aku berbeda dari orang-orang di masa lalu." Seluruh tubuh mata hitam bergetar. Pikirannya kacau. Dia sebelumnya mengucapkan kata-kata ini hanya untuk membuat Ye Yuan senang. Belum ada yang berhasil menyelesaikan jangan tanya selama 8 juta tahun. Meskipun Ye Yuan sangat tangguh, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sama sekali. Namun kini, kakeknya pun tidak berani mengejarnya. Jelas sekali, sebuah kekuatan menghentikannya. Setidaknya, Tuan Kota yang mulia tidak memiliki kemampuan dan kekuatan ini. Lalu, itu benar-benar Tuan Leluhur Suci. Teror ekstrim setelah pertimbangan panjang. Semakin dalam mata hitam berpikir, semakin dia putus asa. Yang ini Ye Yuan, meminta bertemu dengan Raja Harimau Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara dan berkata dengan suara yang jelas, suaranya terdengar di seluruh gunung harimau surgawi. Mata hitam ketakutan sampai kakinya gemetar. Ketegasan orang ini terlalu berani. Tiba-tiba, beberapa aura kuat melayang ke udara dan menerkam ke arah Ye Yuan.
7 hingga 8 binatang buas dengan aura kuat langsung mengambil tindakan tanpa pandang bulu. Murid hitam ketakutan sampai kulitnya menjadi pucat. 7 hingga 8 binatang buas ini, masing-masing beberapa kali lebih kuat darinya. Sekarang, Ye Yuan dan dia pasti sudah mati. Kepala orang ini benar-benar bermasalah, beraninya bersikap kurang ajar di wilayah Raja Harimau Langit. Apa artinya jika bukan bosan hidup? Wajah Ye Yuan murung, sosoknya segera menjadi kabur, langsung bergegas menuju gerombolan binatang buas itu. Mata hitam hanya merasakan esensi ilahi di sekelilingnya menyebar dengan cepat. Meskipun Ye Yuan bertarung sendirian melawan 7 hingga 8 binatang buas peringkat 4 tahap akhir, dia sebenarnya tidak dirugikan sedikit pun. Apakah orang ini aneh? Kekuatan tempurnya sebenarnya sangat kuat. Monster macam apa yang merupakan saudara dari cahaya putih? Tiba-tiba, gelombang penyesalan muncul di hatinya. Dia menemukan bahwa dia telah melakukan hal yang sangat bodoh, dan memprovokasi orang yang paling tidak seharusnya dia lakukan. Naga ilahi menginjak surga, segel nirwana, satu demi satu gerakan kuat dimuntahkan. Ye Yuan mengirim masing-masing binatang buas itu kembali ke Gunung Harimau Surgawi. Ye Yuan berdiri di udara dan berseru dengan suara yang jelas sekali lagi, "Saya Ye Yuan, meminta audiensi dengan Raja Harimau Surgawi." Dengan ini, tidak ada lagi binatang buas yang keluar. Tak lama kemudian, seekor harimau hitam naik ke langit. Aura yang kuat langsung menyelimuti Ye Yuan dan mata hitam. "Bocah, siapa kamu? Berani bertindak liar di Gunung Harimau Langitku?" kata harimau hitam dalam bahasa manusia. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Saya ingin bertemu Raja Harimau Surgawi." Harimau hitam itu tertawa dingin ketika mendengarnya dan berkata dengan nada menghina, "Bocah, kekuatanmu lumayan. Tapi mengapa Tuan Raja Harimau Surgawi ingin bertemu denganmu?" Ye Yuan berkata, "Saya bisa mengobati Tigerhead." Namun harimau hitam itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Kota Kekaisaran Macan Cerah bahkan mengirim seorang pendeta bintang 5, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sama sepertimu, bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya, bisakah mengobati luka Tigerhead?" Syarat mundurnya Raja Harimau Surgawi secara alami bukan hanya sekedar menyerahkan cahaya putih. Ada juga kuil pendeta yang mengirim orang untuk merawat putranya, Tigerhead. Pada akhirnya, luka Tigerhead terlalu parah, bahkan kuil pendeta tidak dapat mengobatinya. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Mereka lebih rendah dariku. Perlakukan kuda yang mati seolah-olah masih hidup, bagaimanapun juga, kalian tidak punya pilihan lain." Saat harimau hitam mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, "Nak, apa yang kamu katakan?" Dengan marah, tapi harimau hitam tidak bergerak. Karena dia tahu kata-kata Ye Yuan kasar, tapi logikanya tidak salah. Bocah ini tiba-tiba muncul dan bahkan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kemungkinan besar dia tidak mengatakannya sembarangan. Siapa yang tidak melakukan apapun dan menganggap hidupnya sendiri sebagai lelucon? Melihat Ye Yuan tidak bereaksi, harimau hitam itu berkata dengan sedih, "Karena kamu datang untuk merawat Tigerhead, lalu tunggu apa lagi? Ikut denganku." Tapi Ye Yuan tidak bergerak dan berkata dengan dingin, "Aku ingin bertemu Raja Harimau Surgawi. Kalau tidak, aku tidak akan merawatnya." Saat jantung harimau hitam, dia langsung berkata dengan sangat marah, "Nak, karena kamu sudah datang, sekarang tidak lagi terserah kamu." Ye Yuan berkata dengan tatapan tenang, "Kamu bisa mencobanya. Aku bisa mengobati Tigerhead, sama halnya, aku juga bisa membuatnya tidak bisa berdoa untuk kehidupan, atau memohon kematian. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya." Wajah harimau hitam itu menunduk dan dia berkata dengan marah, "Bocah, kamu berani." Melihat Ye Yuan tidak bereaksi, harimau hitam itu segera mundur dan mendengus dingin dan berkata, "Nak, tunggu di sini. Aku akan pergi dan meminta pendapat Tuan Raja Harimau Langit. Manusia, kamu ingin bertemu denganku." Di depannya, seekor harimau raksasa yang agung, setinggi manusia, berbicara dalam bahasa manusia, tatapannya menatap tajam ke arah Ye Yuan, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Ye Yuan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Mengulurkan tangannya dan mendorong dengan ringan, dia mendorong mata hitam di depan Raja Harimau Surgawi. "Inilah pelakunya yang melukai Tigerhead dengan serius. Aku bisa mengobati Tigerhead, tapi aku harus melihat cahaya putih terlebih dahulu," kata Ye Yuan dengan dingin. Tatapan Raja Harimau Surgawi berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan suara serius, "Bocah, apakah kamu sedang menegosiasikan persyaratan denganku?"
Apakah menurutmu kamu memiliki modal untuk menegosiasikan persyaratan di depanku? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan tenang, aku tidak membicarakan persyaratanmu, tapi aku memberi kesempatan. Kuharap cahaya putih sebaiknya baik-baik saja, jika tidak, seluruh gunung harimau surgawi akan dikuburkan karena kesombonganmu. Pada saat ini, sudah ada binatang buas peringkat 5 tahap akhir di sisi Raja Harimau Surgawi yang berjumlah 7 hingga 8. Gunung Harimau Surgawi ini, binatang buas peringkat 5 setidaknya berjumlah beberapa lusin. Ketika binatang buas ini mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka saling bertukar pandangan dan ekspresi mereka sangat geli. Bocah manusia di depan mereka sebenarnya mengancam Raja Harimau Surgawi. Anak ini mungkin sudah gila kan? Hahaha, aku, Raja Harimau Surgawi, telah bercokol di Gunung Harimau Surgawi selama beberapa puluh ribu tahun. Belum pernah ada pria yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti ini di hadapanku, bahkan penguasa kota Macan Terang. Nak, kamu sangat berani. Raja Harimau Surgawi tertawa liar. Jelas sekali, dia mendengarkan kata-kata Ye Yuan seperti sebuah lelucon. Jika bukan karena Ye Yuan yang mengatakan bahwa dia bisa mengobati Tiger Heart, dia pasti sudah lama memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi Ye Yuan terlihat serius saat dia bertanya dengan suara serius, bagaimana kabar cahaya putih? Raja Harimau Surgawi menjejak kakinya dengan sembarangan dan berkata dengan dingin, tenang, dia saat ini dikurung olehku dan mengalami kerugian kecil. Tapi dia baik-baik saja, kamu hanya perlu merawat Tiger Heart, dan aku akan segera melepaskannya. Mendengar ini, hati Ye Yuan menjadi tenang dan dia berkata dengan dingin, selama cahaya putih baik-baik saja, semuanya bisa didiskusikan. Bawa aku. Di bawah pimpinan Raja Harimau Langit, Ye Yuan sampai di sebuah gua. Di atas hamparan batu yang sederhana dan kasar, seekor harimau berwarna cerah tergeletak di sana, napasnya cepat berlalu seperti benang halus. Wajah Raja Harimau Surgawi menunduk dan dia berkata, nak, jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu sedang mempermainkanku, kamu akan tahu konsekuensinya. Sebenarnya, dia tidak menaruh banyak harapan pada Ye Yuan. Bagaimanapun, Ye Yuan hanya memiliki kekuatan dari alam penguasa ilahi. Pendeta besar kota Kekaisaran Macan Terang semuanya datang, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak berdaya untuk memperbaiki situasi, dan menyuruhnya menunggu untuk mengambil zombinya. Tapi dia sangat menyayangi putranya. Karena Ye Yuan berkata demikian, dia hanya bisa membiarkan Ye Yuan mencobanya. Ye Yuan mengabaikan Raja Harimau Surgawi dan langsung pergi ke tepi ranjang batu, dan menempelkan telapak tangannya ke tubuh Tiger Heart. Jejak esensi ilahi yang kental masuk ke dalam tubuh Tiger Heart. Alis Ye Yuan berkerut semakin erat, kebencian terhadap mata hitam semakin meningkat di hatinya. Orang ini menyerang dengan sangat kejam. Bagian dalam Tiger Heart hampir dihancurkan hingga menjadi bubur oleh mata hitam, vitalitas di dalam tubuhnya hampir hilang sepenuhnya. Bahkan dengan menggunakan pil obat, Tiger Heart juga tidak dapat mencernanya sama sekali. Tidak mengherankan juga jika para imam besar bintang 5 itu semuanya tidak berdaya. Situasi seperti ini, bagi kebanyakan orang, pada dasarnya menunggu kematian. Raja Harimau Surgawi tampak sedikit gelisah ketika dia bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah masih ada harapan? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, anak ini juga ulet, mampu bertahan sampai sekarang, yakinlah. Selama dia tidak mati, aku bisa menghidupkannya kembali. Mendengar kata-kata Ye Yuan, hati Raja Harimau Langit menjadi tenang. Ye Yuan mengeluarkan pil obat berwarna hitam kemuan. Mendukung dari bawah dengan telapak tangannya, pil obat melayang di atas Tiger Heart. Esensi ilahi Ye Yuan tercurah sedikit demi sedikit, mengarahkan kekuatan obat dari pil obat berwarna hitam kemuan ke dalam tubuh Tiger Heart. Saat Raja Harimau Surgawi melihat ini, tatapannya tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah niat saat dia berkata dengan terkejut, anak ini memiliki kendali yang sangat menakutkan. Keahlian visual seperti apa yang dimiliki Raja Harimau Surgawi? Kendali Ye Yuan terhadap esensi dewa terlalu mengerikan. Tidak perlu membicarakan dia, bahkan para pendeta tinggi dari kuil imam sama sekali tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Ye Yuan. Tiger Heart hanya bertahan di sana dengan satu nafas dan sama sekali tidak mampu lagi memurnikan kekuatan obatnya sendiri. Jika dia masih bisa mengonsumsi pil obat, imam besar bintang 5 tentu saja tidak akan kehabisan akal. Setidaknya, memperpanjang hidupnya masih bisa dilakukan. Sebelumnya, imam besar itu juga mengatakan sebelum berangkat bahwa Tiger Heart bukannya tanpa harapan.
Hanya saja tidak ada seorang pun yang memiliki kendali sebaik itu untuk memasukkan kekuatan obat ke dalam tubuh Tigerhead. Bahkan Aula Master Jin Hua juga tidak bisa melakukannya. Sekarang, anak kecil peringkat 4 ini benar-benar berhasil. Anak ini memang punya kemampuan. Kontrolnya atas esensi ilahi sungguh brilian hingga maksimal. Harimau hitam menjadi penuh dengan kekaguman. Raja Harimau Surgawi berkata dengan penuh semangat, "Hahaha, sungguh, surga tidak ingin anakku mati." Harimau hitam itu sedikit khawatir ketika dia berbisik, "Yang mulia, anak ini menginginkan cahaya putih itu, kami." Wajah Raja Harimau Surgawi menjadi hitam, dua matanya melotot ketika dia berkata dengan suara serius, "Tunggu sampai dia selesai mengobati sebelum berbicara. Membicarakan hal ini sekarang, apakah kamu ingin mati?" Harimau hitam itu terkejut dalam hati dan buru-buru mundur, tidak berani berbicara lagi. Perawatan Ye Yuan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Di bawah tatapan kagum semua orang, vitalitas Tigerhead berubah dari tidak ada menjadi ada dan secara bertahap tumbuh lebih kuat lagi. Meskipun proses ini sangat lambat, orang-orang yang hadir semuanya ahli dan secara alami dapat merasakan perubahan pada pernapasan Tigerhead. Senyuman tanpa sadar terpancar di wajah galak Raja Harimau Surgawi. Tiba-tiba, telapak tangan Ye Yuan ditarik ke belakang, pengobatannya tiba-tiba berhenti. Wajah Raja Harimau Langit berubah dan dia bertanya, "Nak, apa maksudnya ini?" Ye Yuan perlahan bangkit dan menyeka butiran keringat halus di dahinya. Metode menyalurkan kekuatan obat ini terlalu memakan energi. Bahkan ia juga merasa sangat tegang karena mengalirkannya terus-menerus selama 3 hari 3 malam. Tapi alasan dia berhenti tentu saja bukan karena ini. Ye Yuan memandang Raja Harimau Surgawi dan berkata dengan dingin, "Situasi Tigerhead saat ini, hidup beberapa bulan lagi bukanlah masalah, aku bisa terus membantu mengobatinya. Tapi aku harus melihat cahaya putih dulu." Alasan mengapa dia membantu merawat Tigerhead tanpa syarat hanya untuk memberitahu mereka bahwa dia memiliki kekuatan ini. Tapi tujuan sebenarnya adalah cahaya putih. Karena tidak melihat cahaya putih, dia tidak akan melanjutkan tindakannya. Mengenai perilaku Raja Harimau Langit, Ye Yuan sudah lama mengetahuinya. Kata-kata Raja Harimau Surgawi, dia tentu saja tidak akan percaya sepenuhnya. Ekspresi Raja Harimau Surgawi berubah, dan dia berkata, "Raja ini berkata bahwa selama kamu merawat Tigerhead, Raja ini secara alami akan melepaskannya." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin melihat cahaya putih dulu." Ekspresi Raja Harimau Surgawi menjadi sangat jelek dan dia tanpa sadar memandang ke arah Harimau Hitam. Wajah Ye Yuan murung dan dia langsung mendapat firasat buruk. Dia berkata dengan suara dingin, "Bagaimana kabar cahaya putih? Jika kamu berani menipuku, putramu bisa melupakan kesembuhan." Raja Harimau Surgawi tahu bahwa hal itu tidak dapat disembunyikan lagi dan mendengus dingin sambil berkata, "Dia sudah mati." Mata Ye Yuan menjadi hitam, terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Kepalanya tiba-tiba meledak, kesedihan yang tak ada habisnya langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Kecemasan Ye Yuan melanda hatinya, langsung memuntahkan seteguk kabut darah. Mata Ye Yuan berubah menjadi merah darah, niat membunuh yang mengamuk menjadi nyata, menyebar ke segala arah dengan megah. "Kamu benar-benar membunuhnya," Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Aura pembunuh Ye Yuan tentu saja tidak akan membahayakan Raja Harimau Langit. Faktanya, dari cara mereka melihatnya, kemarahan Ye Yuan sungguh menggelikan. Raja Harimau Surgawi tertawa keras dan berkata, "Sepertinya hubunganmu dengan Harimau Putih itu sangat dalam. Tapi kemarahanmu sama sekali tidak ada artinya bagi raja ini. Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat berpesta. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, bahkan jika kamu memiliki keluhan yang sangat besar, kamu juga harus menekannya di dalam hatimu." Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, memunculkan aura sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, "Aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar membunuhnya?" Hahaha, anak ini mungkin benar-benar bodoh, dia masih belum bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Bocah peringkat 4 sebenarnya berani mengancam Gunung Harimau Surgawi kita, nada ini juga terlalu besar. Berandal bernama Cahaya Putih itu benar-benar berani mengalahkan Patriark Muda Tigerhead hingga terluka parah, jadi aku berikan dia hak untuk mati. Binatang buas yang mengikuti Raja Harimau Surgawi semuanya menatapnya dengan tatapan menarik. Bagi mereka, para pusat kekuatan ini, terkadang bermain-main dengan yang lemah juga merupakan sesuatu yang cukup bagus. Raja Harimau Surgawi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mengapa, dibunuh lalu dibunuh,
mungkinkah kamu benar-benar ingin membuat seluruh gunung harimau surgawi kami terkubur dalam kematian? Bocah, bukannya aku meremehkanmu, tapi hanya orang sepertimu. Sekarang, pergilah dan sembuhkan Tigerhead dengan patuh. Jika kamu berani memiliki pemikiran yang licik, raja ini tidak akan bisa mengemis untuk hidup atau memohon kematian. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Yuan kembali tenang. Tubuhnya berhenti gemetar. Sepasang matanya menatap Raja Harimau Surgawi, tidak membawa emosi sedikitpun. Ye Yuan saat ini sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kemarahannya. Cahaya dingin menyala, pedang Junyi sudah tiba di tangan Ye Yuan. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Harimau Surgawi. Mata Raja Surgawi Harimau penuh dengan geli saat dia berkata sambil tersenyum dingin, "Nak, jika kamu tidak merawat Tigerhead hari ini, konsekuensinya tidak dapat kamu tanggung." Tiba-tiba, aura Raja Harimau Surgawi sepenuhnya dilepaskan. Aura yang kuat membuat seluruh hutan pegunungan bergetar. Bahkan bawahannya juga gelisah, dengan sadar mundur. Raja Harimau Surgawi sudah melangkahkan satu kakinya ke ambang peringkat 6. Kekuatan momentumnya yang dahsyat, pusat kekuatan biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Apalagi Tuan Kota Macan Terang juga bukan tandingannya. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, tekanan kuat ini belum menutup Ye Yuan, namun mata Raja Harimau Surgawi sudah menampilkan ekspresi mengerikan. Auranya yang kuat sebenarnya sedang ditekan kembali. Sosoknya tiba-tiba membeku di sana. Yang mana? Tuan mana yang datang? Tolong ungkapkan dirimu. Tidak ada yang menjawabnya. Raja Harimau Surgawi tampak terkejut. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura apapun. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia hanya bisa melihat Ye Yuan mendekatinya tanpa daya. Sama seperti dia, tidak ada satupun binatang buas lainnya yang mampu bergerak juga. Raja Harimau Surgawi tiba-tiba terbangun, baru kemudian teringat kata-kata yang diucapkan Ye Yuan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia akan membuat seluruh gunung harimau surgawi dikuburkan dengan cahaya putih. Dia hanya menganggapnya sebagai lelucon sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa bocah manusia di alam penguasa ilahi ini benar-benar dapat menemukan penolong yang begitu menakutkan. Melihat Ye Yuan mendekat selangkah demi selangkah, Raja Harimau Surgawi akhirnya merasakan datangnya kematian. Dia saat ini bahkan tidak dapat melakukan perlindungan tubuh esensi ilahi. Semudah membalik tangannya agar Ye Yuan ingin membunuhnya. Melihat mata Ye Yuan yang dingin, Raja Harimau Surgawi tidak berpikir bahwa pihak lain akan menunjukkan belas kasihan. Tunggu, mungkin cahaya putih belum mati. Raja Harimau Surgawi berkata dengan agak lemah. Sosok Ye Yuan berhenti, tidak membawa emosi sedikit pun saat dia berkata, "Kamu hanya punya waktu 3 napas. Jika kamu tidak bisa meyakinkanku, kamu mati." Raja Harimau Surgawi berkeringat dingin. Dia belum pernah merasakan tekanan sebesar ini sebelumnya. Sebenarnya, setelah cahaya putih ditangkap oleh kita, dia dilempar ke gua mata ajaib. Tempat itu adalah tanah terlarang di pegunungan iblis langit. Selama orang tersebut masuk, mereka belum pernah keluar hidup-hidup sebelumnya. Jadi, dia mungkin masih hidup saat ini. Berbicara selanjutnya, suara Raja Harimau Surgawi menjadi semakin lemah. Mengatakan bahwa cahaya putih masih hidup, bahkan dia sendiri tidak terlalu mempercayainya. Jika cahaya putih masih memiliki kemungkinan masih hidup, dia juga tidak akan menipu Ye Yuan dengan mengatakan bahwa cahaya putih baru saja dikurung. Namun, aura dingin Ye Yuan yang menusuk tulang segera mencair secara signifikan. Secercah harapan tambahan muncul di matanya. Selama bukan Raja Harimau Surgawi yang membunuhnya sendiri, maka dia masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Ye Yuan selama ini percaya bahwa cahaya putih bukanlah orang yang bernasib buruk. Setelah Ye Yuan menyingkirkan pedang Junyi, aura pembunuh di tubuhnya menghilang secara signifikan. Kekuatan penindasan yang tinggi pada tubuh Raja Harimau Surgawi juga menghilang bersamaan dengan itu. Raja Harimau Surgawi terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain, hingga mampu membuatnya bahkan tidak dapat menggunakan esensi iblis ilahi. Ye Yuan memandang Raja Harimau Surgawi dengan dingin dan berkata, "Bicaralah, apa masalahnya dengan gua mata ajaib ini? Kamu harus jelas tanpa ditutup-tutupi, kamu tidak memiliki kesempatan kedua. Jangan berani. Harimau Surgawi pasti akan mengatakan semua yang saya tahu dan mengatakannya tanpa syarat." Bagaimana Raja Harimau Surgawi saat ini masih memiliki keberanian untuk menjadi hegemon suatu wilayah?
Di depan Ye Yuan, dia seperti anak kucing kecil yang berperilaku baik, sangat lemah lembut. Dia tahu bahwa pusat kekuatan yang bersembunyi di kegelapan hanya membutuhkan pemikiran untuk bisa membunuhnya. Raja Harimau Surgawi dengan sengaja mengecilkan tubuhnya, menjadi setengah ukuran lebih pendek dari Ye Yuan. Dia dengan hati-hati memperhatikan kata-katanya sebelum perlahan berkata, Pegunungan Iblis Langit di bawah komando Empyrean Punggung Bukit Awan kami memiliki 3 wilayah terlarang, Puncak Kekosongan Ungu, Hutan Bambu Laut Awan, serta Gua Mata Ajaib. Puncak Kekosongan Ungu adalah tempat bertenggernya Empyrean Punggung Bukit Awan, sedangkan 2 lainnya adalah zona kematian. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Gua Mata Ajaib. Tapi ku dengar saat itu, ada iblis besar peringkat 6 yang pernah masuk sebelumnya. Namun, dia tidak pernah keluar lagi. Sejak itu, tidak ada yang berani masuk lagi. Berbicara sampai di sini, Raja Harimau Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan masih tanpa emosi, tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan sama sekali. Tiba-tiba, Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju Tigerhat lagi. Raja Harimau Surgawi memandang Ye Yuan dengan heran dan menyadari bahwa dia sebenarnya mulai merawat Tigerhat lagi. Di bawah kemampuan Ye Yuan yang luar biasa, hati Tigerhat semakin kuat sedikit demi sedikit. Setelah 5 hari, Tigerhat muncul di hadapan Raja Harimau Surgawi yang penuh dengan vitalitas dan semangat. Hingga saat ini, Raja Harimau Langit masih belum berani mempercayainya. Dia berkata kepada Ye Yuan dengan penuh rasa terima kasih banyak, Yang Mulia. Ye Yuan memasang wajah dingin dan menunjuk ke arah Tigerhat sambil berkata, jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Dia harus memasuki Gua Mata Ajaib bersamaku. Raja Harimau Surgawi belum punya waktu untuk bergembira dan tubuh harimaunya bergetar ketika dia berteriak kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Yuan berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa keluar, orang itu tentu saja tidak akan membasmi gunung harimau langitmu. Putramu akan dikuburkan dalam kematian untukku dan saudaraku. Ini adalah karma yang kamu tanam sendiri, jadi kamu harus menanggung akibatnya. Dalam hatinya, Ye Yuan dengan jelas tahu bahwa Wing ingin menemukan lawan yang bisa menandinginya, bukan merawat seorang yang tumbuh di rumah kaca yang tidak berharga. Jika bukan karena menyelamatkan cahaya putih, Ye Yuan juga tidak akan membuat kuil mengirimkan seorang ahli. Tentang masuk ke Gua Mata Ajaib, itu jelas tidak mungkin. Dan jika Ye Yuan mati di dalam Gua Mata Ajaib, semuanya akan jatuh dengan sendirinya. Raja Harimau Surgawi memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia sudah lama mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, mengapa dia tidak menunggu lebih lama lagi? Setidaknya Tigerhat tidak benar-benar mati kan? Saat memasuki Gua Mata Ajaib, mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup. Dikatakan bahwa bahkan punggung Bukit Awan Empyrean tidak berani masuk jauh ke dalam. Tepat pada saat ini, Tigerhat tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ayah, lepaskan aku. Tubuh harimau Raja Harimau Surgawi bergetar, memandang ke arah Tigerhat, dan berkata, jika kamu pergi, tidak ada kemungkinan untuk keluar lagi. Tigerhat menghela nafas dan berkata, ayah, Tigerhat menjalani kehidupan kedua dipenuhi dengan banyak emosi. Hal ini adalah pertama-tama kita merugikan orang yang tidak bersalah, kita yang bersalah duluan. Kesetiaan Tuan Ye Yuan sungguh mencengangkan, tidak segan-segan memasuki Gua Mata Ajaib untuk saudaranya. Apa yang harus aku takuti? Tigerhat. Jika Yang Mulia meninggal di dalam, aku akan menemaninya. Inilah hutang kita padanya. Dalam sekejap, semua orang di dalam gua sepertinya tidak mengenal Tigerhat lagi. Di masa lalu, Tigerhat adalah orang yang sombong dan mendominasi, memandang rendah semua orang dan segalanya, seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Namun mengalami hidup dan mati kali ini, seolah-olah seluruh pribadinya telah berubah. Ye Yuan melirik Tigerhat dengan agak terkejut, juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk meminta masuk bersamanya. Tapi segera, dia mengerti. Antara hidup dan mati, seseorang bisa mengalami kebangkitan yang luar biasa. Tigerhat saat ini sama seperti dia saat itu. Memasuki Gua Mata Ajaib kali ini, jika dia tidak mati, Tigerhat pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Raja Harimau Surgawi mempunyai pandangan yang bertentangan. Akhirnya, dia masih menghela nafas panjang dan berkata, lupakan saja. Pergilah bersamanya. Berdiri di depan Gua Mata Ajaib, Ye Yuan tampak melihat raksasa primitif yang sedang membuka rahangnya yang menganga, ingin menelan gunung ini dalam satu gigitan.
Cahaya di luar jelas sangat bagus. Tapi gua sebesar itu, orang bahkan tidak bisa melihat pintu masuk gua. Di dalamnya ada kegelapan tak berujung. Raja Harimau Surgawi melihat ke pintu masuk gua itu dan berkata dengan tatapan ketakutan, tempat ini adalah gua mata ajaib. Tidak ada yang pernah tahu apa yang ada di dalamnya dan tidak ada yang berani masuk juga. Yang jelas, dia juga merasakan teror dari gua mata ajaib ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju gua mata ajaib. Tigerhead berkata kepada Raja Harimau Surgawi, anak ini akan pergi. Ayah, berhati-hatilah. Selesai berbicara, Tigerhead berlari dan mengikuti di belakang Ye Yuan. Melangkah ke dalam gua mata ajaib, sosok manusia dan harimau tampak langsung ditelan oleh mulut besar itu, lalu menghilang. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Ketika dia menoleh ke belakang, bagaimana masih ada bayangan pegunungan iblis langit. Yang mulia, kita, sepertinya telah datang ke tempat lain, kata Tigerhead. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sepertinya gua mata ajaib ini adalah pintu masuk ke ruang lain. Terlebih lagi, pintu masuk ini satu arah, kita tidak bisa kembali lagi. Tigerhead tidak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar itu dan berkata, kalau begitu, tempat ini bukanlah zona kematian. Kalau begitu, saudara cahaya putih masih hidup. Tapi Ye Yuan tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Jelas, dia tidak seoptimis Tigerhead. Tempat ini bukanlah tempat yang bagus, tapi selalu ada secercah harapan tambahan. Tapi aku harap aku bisa menemukannya. Kamu seharusnya bisa menembus peringkat 4 tahap akhir setelah kamu memakannya. Tunggu sampai kamu menerobos, baru kita berangkat lagi. Sambil berbicara, Ye Yuan melemparkan pil obat kepada Tigerhead. Tigerhead berkata dengan terkejut, ini adalah pil api langit matahari yang terik tingkat dewa kekosongan. Apakah pil obat ini dimurnikan oleh Yang Mulia? Ye Yuan memutar matanya dan berkata, jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bisakah aku menghidupkanmu kembali? Saat Tigerhead mendengarnya, dia berkata dengan malu-malu, hahaha, masuk akal. Namun, bukankah Yang Mulia menyalahkan saya karena telah menyakiti saudara cahaya putih? Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukanlah niat awalmu. Aku marah pada ayahmu yang memfitnah orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Terlebih lagi, setiap ketidakadilan mempunyai pelakunya, setiap hutang mempunyai debiturnya. Masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Saat Tigerhead mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, sebenarnya, ayah, dia. Ye Yuan melambaikan tangannya dan menyela, kamu tidak perlu menjelaskannya. Jika cahaya putih baik-baik saja, semuanya tentu mudah untuk didiskusikan. Tigerhead tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya bisa diam-diam berdoa agar cahaya putih baik-baik saja. Dia menelan pil Dewa Iblis yang diberikan Ye Yuan dan mulai menerobos dalam pengasingan tertutup. Bagi ras iblis, hambatan dari tahap menengah ke tahap akhir bahkan lebih sulit untuk ditembus dibandingkan dengan ras manusia. Oleh karena itu, kedudukan para pendeta dalam ras iblis memiliki pengaruh yang menentukan. Bahkan jika Raja Harimau Surgawi benar-benar ingin membantai kota Kekaisaran Harimau Cerah, dia juga tidak berani melakukan apapun pada kuil pendeta. Kalau tidak, dia akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Kekuatan Tigerhead mirip dengan kekuatan mata hitam dan cahaya putih. Saat ini, kekuatan cahaya putih sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah. Di antara hal ini, mereka sepertinya tidak bisa mengabaikan peluang keberuntungan. Sekarang, Ye Yuan mengeluarkan pil api langit matahari yang terik tingkat dewa kekosongan saat dia mengambil tindakan. Membantu Tigerhead untuk menerobos secara alami adalah sesuatu yang dapat dicapai tanpa usaha ekstra. Setelah Tigerhead bermeditasi, Ye Yuan mengatur formasi arai, mengisolasi auranya. Dia kemudian mulai mengamati sekeliling. Tempat ini adalah wilayah yang suram dan terpencil, batu tambang dan batu terjal. Terlebih lagi, tempat ini benar-benar gelap, tidak bisa melihat jari seseorang saat tangan diulurkan. Senior, tempat apa ini? Tanpa Debu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Menghadapi tempat yang tidak diketahui seperti ini, Ye Yuan tentu saja harus berkonsultasi dengannya. Tanpa Debu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Tapi kalau dilihat, itu seperti batas terpisah antara dunia surga dan alam kekosongan. Alam kosong, batas yang terpecah. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mendengar istilah-istilah ini dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tanpa Debu berkata, dunia bentangan surga telah ada entah sudah berapa ratus juta tahun.
Dunia-dunia kecil yang tertinggal terlalu banyak untuk disebutkan. Dunia kecil secara bertahap akan mati seiring berjalannya waktu. Namun beberapa negara besar dapat menghubungkan dunia kecil mereka dengan dunia bentangan surga, menjadi satu dengan dunia bentangan surga. Pada saat yang sama, ia berdiri independen di luar dunia bentangan surga. Dunia kecil semacam ini sangat stabil dan orang tidak akan mudah mati. Mereka akan meninggalkan warisan dan keturunannya di sana, hidup dan berkembang biak. Tempat seperti ini disebut alam kekosongan. Dan tempat transit antara alam kekosongan dan dunia surga dikenal sebagai batas yang terpisah. Tempat semacam ini sangat unik dan cenderung memunculkan eksistensi yang kuat. Ye Yuan terkejut dalam hati. Dia tidak menyangka dunia bentangan surga masih memiliki tempat seperti ini. Dunia ini benar-benar begitu besar sehingga tidak ada yang perlu dikejutkan. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak heran aku terus merasa bahwa tempat ini terancam oleh krisis bahaya. Sepertinya batas yang dipisahkan ini kemungkinan besar memiliki keberadaan yang kuat." Tanpa debu mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu." Tiba-tiba, wajah Ye Yuan berubah. Bayangan hitam melintasi langit malam, menuju Tigerhead yang saat ini berada di titik terobosan. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya dan benar-benar mencapai posisi pertama meskipun diluncurkan kemudian, menusuk bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu langsung ditebas oleh satu pedang Ye Yuan. Petik 2. Bayangan hitam itu mengeluarkan teriakan-teriakan saat merasakan sakit. Wajah Ye Yuan berubah muram. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah serigala hitam yang ganas. Kekuatannya sebenarnya sudah mencapai peringkat 4 tahap akhir. Selanjutnya, Ye Yuan diam-diam terkejut. Serigala hitam ini sebenarnya tidak terluka sama sekali saat menerima tebasan pedang darinya. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat. Serigala lapar ini memiliki mata merah. Air liur mengalir ke mulutnya seolah-olah sedang mengamuk. Tapi tepat pada saat ini, bayangan gelap satu demi satu tiba-tiba muncul di kegelapan. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat sekeliling. Tigerhead dan dia sebenarnya sudah dikelilingi oleh ratusan binatang buas. Kondisi binatang buas ini sama dengan kondisi serigala hitam itu. Pupil mata Ye Yuan menyusut. Di antara ratusan binatang buas, ada satu yang memiliki momentum yang sangat ganas. Ini sebenarnya sudah mencapai puncak tahap akhir peringkat 4. Kekuatan semacam ini adalah eksistensi yang menyaingi penguasa ilahi lapis ke-9. Saat ini, Ye Yuan sudah berada di alam pusaran ilahi lapis ke-5. Bahkan menghadapi pembangkit listrik penguasa ilahi lapis ke-8, dia juga tidak takut sedikit pun. Pada saat ini, binatang lembu pengamuk guntur langit memiliki penampilan luar yang mirip dengan banteng yang ceroboh, namun auranya sebanding dengan penguasa ilahi lapis ke-9. Dengan teknik gerakan Ye Yuan, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, binatang lembu pengamuk guntur langit ini mungkin tidak akan mampu mengejarnya. Tapi saat ini, Tigerhead berada di titik kritis untuk menerobos. Begitu dia pergi, binatang buas lainnya pasti akan menyerang dan memakannya sampai tidak ada sisa yang tersisa. Jika itu orang lain, pikiran pertama mereka saat ini adalah melarikan diri. Tapi ini adalah Ye Yuan. Rupanya merasakan tekanan kuat dari binatang buas di sekitarnya, aura Tigerhead menjadi tidak teratur. Teropsannya telah mencapai titik paling kritis. Begitu ada yang tidak beres saat ini, ranahnya akan jatuh jika itu kecil. Jika parah, fondasinya akan rusak dan sulit pulih kembali ke puncak. Saat ini, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Fokus untuk menerobos, dan serahkan sisanya padaku. Semakin cepat kamu berhasil menerobos, semakin cepat kita bisa melarikan diri. Perkataan Ye Yuan sampai ke telinga Tigerhead. Segera auranya menjadi lebih stabil. Ye Yuan memandangi binatang buas yang ganas dan menghela napas sambil berkata, "Sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko dan menunggu Tigerhead berhasil menerobos." Tiba-tiba, sosok muncul di samping Ye Yuan. Itu tentu saja Ning Tianping. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Ye Yuan, saat-saat di mana Ning Tianping bisa membantu Ye Yuan tidaklah lama lagi. Beberapa tahun ini, dia selalu berada di dalam aula ekstrim ungu. Di bawah pelatihan penuh semangat Molly Fei dan dengan bantuan pil obat Ye Yuan, dia sudah berhasil menembus kemacetan saat ini. Dia berhasil menjadi penguasa ilahi lapis ke-7. Yang mulia, ini, saat Ning Tianping keluar dan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, dia tidak bisa menahan perubahan ekspresi dengan gelisah. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu jaga orang ini. Jangan biarkan binatang buas mendekat. Yang lain serahkan padaku."
Wajah Ning Tianping berubah dan dia berkata, tetapi yang mulia, binatang buas itu terlalu kuat. Ye Yuan berkata dengan dingin. Aku juga tidak akan menghancurkan nyawaku dengan itu, jadi tidak usah takut. Baik, yang mulia, Ning Tianping menggertakkan gigi. Menghadapi pemandangan yang begitu berbahaya, tapi dia hanya bisa mendukung dari pinggir lapangan, betapa enggannya. Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya, sosoknya melesat seperti kilat, menjadi tidak menentu di udara. Saat dia menyerang, itu adalah pedang penyembunyi roh yang pasti bisa membunuh. Serigala hitam itu sebelumnya langsung dibelah menjadi dua bagian oleh pedang Ye Yuan, sekarat hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Sementara serangannya juga berhasil menggugah keliaran semua binatang buas itu. Di hutan belantara yang sunyi, ratusan binatang buas berteriak dengan heboh, tampak sangat mengerikan. Ye Yuan menarik semua binatang buas sekaligus. Di dalam gerombolan binatang buas, sosok Ye Yuan berkedip-kedip tak menentu, bergerak bolak-balik di angkasa. Saat dia bergerak, seekor binatang buas terbunuh. Tapi tepat pada saat ini, monster ganas peringkat 4 tahap akhir itu menyerang. Hanya untuk melihat binatang lembu pengamuk guntur langit itu meraung. Lingkungan sekitar segera berubah menjadi lautan petir. Ekspresi Ye Yuan berubah. Petir ini terlalu kuat dan justru memiliki efek membekukan ruang, membuat hukum tata ruangnya tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kita harus tahu bahwa ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum tata ruang. Jika teknik pergerakannya dibatasi, dia akan benar-benar mati. Binatang lembu pengamuk guntur langit ini jelas tidak sesederhana itu. Dengan raungan lain, binatang lembu pengamuk guntur langit itu mengambil satu langkah, sosoknya berubah menjadi bayangan, dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Binatang buas ini sangat cepat dan tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Tanduk banteng yang tajam itu langsung menusuk dua lubang besar pada binatang iblis peringkat 4 tahap akhir. Pada saat kritis, Ye Yuan melepaskan diri dari kekangan petir dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Jauh dari sana, ketika Ning Tianping melihat pemandangan tadi, dia menjadi pucat karena ketakutan. Baru setelah melihat Ye Yuan menghindari pukulan mengerikan ini, dia menghela nafas lega. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah. Yang jelas, pada pukulan tadi, dia masih terluka oleh kekuatan hukum. Ye Yuan tidak berani tinggal di sini, dia berjuang sambil pergi menghindari area petir itu. Dia percaya bahwa kekuatan petir yang mengerikan seperti ini, mustahil bagi binatang lembu pengamuk guntur langit untuk sering melepaskannya juga. Kulit Ning Tianping pucat pasi, jantungnya hampir melompat keluar. Dia sudah lama tidak melihat Ye Yuan mengambil tindakan. Bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatan Ye Yuan menjadi semakin menakutkan. Alam penguasa ilahi yang masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik di bawah pengepungan begitu banyak binatang buas, kemungkinan besar seseorang tidak dapat menemukan orang kedua selain dia. Tiba-tiba, wajahnya berubah, segelintir binatang buas berlari ke sisinya. Segera, Ning Tianping mengangkat pedang panjangnya dan menjaga Tigerhead. Untungnya, Ye Yuan mampu menahan sebagian besar perhatian binatang buas itu. Mereka yang menuju ke sini hanyalah beberapa dari binatang buas yang lebih lemah. Saat ini, di bawah bimbingan Mo Lifei, kekuatan Ning Tianping juga tumbuh dari hari ke hari. Berkeliaran di antara lebih dari selusin binatang buas, dia juga tidak takut sedikit pun. Meskipun dia tidak bisa melakukan pembunuhan biasa seperti Ye Yuan, binatang buas biasa juga tidak bisa mendekatinya. Di sisi Ye Yuan, binatang buas itu tidak bisa dibunuh sampai habis. Yang bisa dia bunuh dengan santai adalah beberapa binatang buas yang lebih lemah. Tapi binatang buas yang kekuatannya melampaui peringkat 4 tahap akhir. Oleh karena itu, keinginan untuk membunuh mereka tidak lagi sesederhana itu. Namun meski begitu, ada juga 7 hingga 8 zombie binatang buas peringkat 4 tahap akhir yang saat ini roboh ke tanah. Adapun binatang buas yang lebih lemah, bahkan lebih banyak lagi yang roboh di tanah. Jatuh ke dalam pengepungan yang berat, Ye Yuan juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, Ye Yuan menemukan bahwa ada 2 binatang buas tingkat 4 tahap akhir yang sudah bergegas ke sisi Ning Tianping. Dia merasa sangat khawatir. Dengan kekuatan Ning Tianping saat ini, dia benar-benar tidak bisa memblokir serangan 2 binatang buas peringkat 4 tahap akhir itu. Terlebih lagi, dia sudah cukup sibuk dengan banyak hal. 2 cahaya pedang yang menakutkan datang sambil melolong. 2 binatang buas jatuh ke tanah saat mendengarnya. Namun pada saat ini, binatang lembu pengamuk guntur langit itu juga menembakkan bola listrik dari mulutnya. Untuk membunuh 2 binatang buas itu,
Ye Yuan membuka gerbangnya lebar-lebar saat ini. Sudah terlambat untuk ingin menghindarinya. Tapi adegan ini, Ye Yuan sudah lama menduganya. Pola biru muncul di tubuhnya, cahaya keemasan meletus. Ye Yuan dengan paksa menerima pukulan ini, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, darah segar menyembur deras saat dia langsung terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Tepat pada saat ini, terobosan Tigerhead akhirnya selesai. Melihat zombie binatang buas berserakan di tanah, hati Tigerhead sangat terguncang. Ini semua dilakukan oleh Tuan Ye Yuan. Seberapa mengerikan kekuatannya. Tigerhead tidak pernah berpikir bahwa kekuatan manusia bisa begitu menakutkan. Menghadapi pengepungan monster ganas peringkat 4 tahap akhir serta sejumlah besar monster ganas, dia sebenarnya masih mampu melakukan serangan balik dengan begitu tajam. Kekuatan Tuan Ye Yuan sungguh mengerikan. Dia hanyalah penguasa ilahi lapis kelima. Dasar harimau bodoh, untuk apa kamu masih berdiam? Cepat selamatkan Yang Mulia. Mata Ning Tianping memerah ketika dia melihat Ye Yuan terluka. Melihat Tigerhead benar-benar linglung di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tigerhead tiba-tiba gemetar. Tubuhnya tiba-tiba meluncur keluar dengan sangat cepat. Setelah mencapai tahap akhir peringkat 4, kecepatan Tigerhead meningkat secara eksplosif, tiba di sisi Ye Yuan dalam sekejap. Dia langsung menarik Ye Yuan dan pergi. Setelah terkena satu pukulan, Ye Yuan terluka dalam dan menderita luka serius. Tetapi pada saat ini, Ning Tianping terjebak dalam pengepungan yang kuat dan merasa sangat sulit untuk melepaskan diri. Ye Yuan dengan keras menahan cedera-cederanya. Mengayunkan tangannya, ada lebih dari selusin sinar cahaya pedang, langsung menghancurkan binatang-binatang buas itu menjadi beberapa potongan. Pergi! Ye Yuan berteriak dingin, menarik Ning Tianping dan naik bersama-sama di punggung harimau. Di belakang mereka, sekelompok binatang buas sedang mengejar dengan marah. Untungnya, kecepatan Tigerhead sangat cepat. Binatang-binatang buas itu tidak bisa mengejar mereka untuk sementara waktu. Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Ning Tianping bertanya dengan ekspresi khawatir. Ye Yuan menggelengkan kepala dan berkata, aku baik-baik saja. Aku akan memulihkan dari cederaku terlebih dahulu. Saat mengatakan itu, Ye Yuan menelan pil obat dan segera mulai memulihkan cederanya di punggung Tigerhead. Pukulan dari binatang lembu pengamuk guntur langit itu sangat berat. Jika itu adalah penguasa ilahi lapis kelima biasa, mereka pasti sudah lama dibantai. Tato Dao surgawi ini memang kuat. Kalau tidak, bahkan jika aku memiliki tubuh emas 9 transformasi, aku mungkin juga tidak bisa menahan pukulan tadi. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah di dalam hatinya. Memasuki alam kabut gunung bentangan langit saat itu dan mendapatkan tato gunung bentangan langit ini, dia benar-benar mendapat manfaat tanpa henti. Setelah beberapa saat, kulit Ye Yuan menetap angsur menjadi cerah. Yang Mulia, sekelompok binatang buas itu seperti orang gila, mengejar kita sepanjang jalan dan tidak membiarkan kita pergi. Kata Tigerhead. Wajah Ye Yuan sedikit menunduk dan dia berkata, binatang buas ini sepertinya ingin memaksa kita ke suatu tempat. Aku merasa mereka sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Sejak awal, Ye Yuan merasa kondisi binatang buas ini tidak benar. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Tigerhead dan Ning Tianping berubah drastis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ning Tianping berkata dengan cemas. Ye Yuan berpikir sejenak, matanya menunjukkan ekspresi tegas saat dia berkata, karena seseorang ingin bertemu dengan kita, ayo kita ikuti. Ning Tianping dan Tigerhead tentu saja sangat khawatir. Tapi karena Ye Yuan mengambil keputusan, mereka tetap melaksanakannya dengan tegas. Ye Yuan tentu saja tidak ingin menghadapi bahaya. Tapi jika cahaya putih dilemparkan ke dalamnya, kemungkinan besar dia juga menghadapi bahaya. Karena itu masalahnya, dia harus mengambil risiko ini. Saat mereka berlari, pintu masuk gua yang suram dan gelap muncul di depan. Sebelum mendekat, hembusan angin yin langsung bertiup, membuat ketiga orang itu merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Yang Mulia, angin yin yang menakutkan. Kemungkinan besar ada keberadaan yang sangat kuat di dalam sini. Kata Ning Tianping. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata, masuk. Tigerhead tidak ragu sedikit pun. Dengan beberapa loncatan, dia meluncur masuk secepat kilat. Yang Mulia, binatang-binatang buas itu, sepertinya tidak mengejar masuk. Kata Tigerhead. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sepertinya ada seseorang yang ingin kita masuk ke tempat ini. Ayo, kita masuk, aku ingin melihat apa yang ada di tempat ini. Setelah tiga sosok Ye Yuan menghilang,
4 hingga 5 sosok muncul di pintu masuk gua. Beberapa orang ini masing-masing sedang menaiki tunggangan. Heh, roh jahat peringkat 5 di dalam itu, kita tidak berdaya menghadapinya. Aku tidak menyangka ada 2 orang bodoh yang menyerahkan diri ke depan pintu, kata salah satu pria berjubah abu-abu. Pria berjubah abu-abu itu mengendarai seekor harimau putih, auranya tampak sangat kuat. Masih kakak tertua yang brilian. Roh jahat paling suka merasuki manusia. Begitu ia menguasai kedua kambing hitam itu, ia pasti akan berada dalam kondisi lemah. Pada saat itu, kita akan bisa duduk dan meraup keuntungan tanpa perlu bersusah payah. Batu roh yin dan rumput pemakan jiwa 9 yin di dalam gua roh hitam ini akan menjadi milik kita. Di samping pria berjubah abu-abu, seorang gadis yang mengenakan rok panjang berwarna merah menyala berkata, "Hahaha, selama kita mendapatkan 2 item ini, sekte pengendali roh kita pasti akan menempati posisi pertama dalam uji coba ini," kata orang lain. Pria berjubah abu-abu itu melanjutkan berkata, "Selain itu seorang penguasa ilahi lapis kelima itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di bawah pengepungan dan serangan ratusan binatang buas, dia benar-benar bisa mundur sepenuhnya. Jika ranahnya sedikit lebih tinggi, aku khawatir kita bahkan tidak akan menjadi lawannya." Wajah beberapa orang lainnya berubah sedikit khawatir. Tindakan Ye Yuan sebenarnya selalu berada di bawah pengawasan mereka. Tapi kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan membuat mereka semua sangat terkejut. Penguasa ilahi lapis kelima sebenarnya masih mampu mundur sepenuhnya di bawah pengepungan dan penindasan sekelompok binatang buas peringkat 4 tahap akhir. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahkan ada binatang buas peringkat 4 tahap akhir di dalamnya. Awalnya mereka hanya ingin menakuti Ye Yuan dan memaksa Ye Yuan pergi. Adapun hidup atau mati Tigerhead, mereka tidak peduli sama sekali. Siapa sangka kalau Ye Yuan sebenarnya tidak melarikan diri dan malah bergegas masuk ke dalam gerombolan binatang buas itu sendirian. Untungnya, kekuatan binatang buas tingkat akhir peringkat 4 itu cukup kuat dan masih bisa menekan Ye Yuan. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk melanjutkan operasi. Meski begitu, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan. Wajah wanita berbaju merah juga memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata, "Metode kultivasi yang dikembangkan pria ini berbeda dengan kita. Dia kemungkinan besar datang dari dunia bentangan surga. Mungkinkah, seniman bela diri dunia bentangan surga semuanya sangat kuat?" Pria berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Anak itu jelas merupakan anak ajaib terbaik di dunia bentangan surga. Hukum pedang dao menyatu dengan hukum tata ruang lapis ketiga, bakat seperti itu jarang terjadi di dunia. Bahkan di dunia bentangan surga, sangat mustahil baginya untuk menjadi orang tak dikenal juga. Dia pasti menjadi murid terbaik dari faksi utama. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Apapun yang terjadi, dia pasti sudah mati. Ayo masuk, aku rasa anak itu sudah diambil alih sekarang. Menundanya tidak akan baik bagi kita." Selesai berbicara, beberapa orang masuk ke dalam gua bersama-sama. Gua ini sangat mirip dengan sarang angin yin yang dimasuki Ye Yuan saat itu. Tapi roh jahat di dalamnya jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan sarang angin yin. Namun, kekuatan orang-orang dari sekte pengendali roh juga sangat kuat. Terutama pria berjubah abu-abu, kekuatannya sudah mencapai setengah langkah alam dewa surgawi, eksistensi terkuat di antara kelompoknya. Roh jahat biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Kelompoknya perlahan-lahan masuk lebih dalam dan juga menjadi sangat hati-hati. Tiba-tiba, 2 sosok muncul di depan. Pria berjubah abu-abu itu memfokuskan matanya dan melihat. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan dan Ning Tianping. Pria berjubah abu-abu itu melirik sekilas ke sekeliling gua dan menemukan bahwa memang tidak ada lagi roh jahat peringkat 5 itu, dan langsung sangat gembira. "Hahaha, kalian berdua bodoh, benar-benar merasuki kedua manusia ini. Sekarang, aku akan membunuh kalian. Batu roh yin dan rumput pemakan jiwa 9 yin adalah milik sekte pengendali roh kami," kata pria berjubah abu-abu sambil tertawa keras. Saat ini, aura sedingin es keluar dari tubuh Ye Yuan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, menatap pria berjubah abu-abu itu, dan berkata, "Kamu pantas mati." Pria berjubah abu-abu itu acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Aku pantas mati. Hahaha, jika kamu berada di masa puncakmu, aku akan agak takut padamu." Penampilannya sekarang, sebaiknya lupakan ancaman seperti ini. Tatapan Ye Yuan sedingin es, tubuhnya memancarkan gelombang aura suram dan dingin.
Sosok menakutkan keluar dari tubuh Ye Yuan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah drastis dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak dirasuki. Ye Yuan mencibir dan berkata, apa kamu sangat ingin dirasuki? Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Pria jubah abu-abu itu menampilkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana penguasa ilahi lapis kelima lolos dari nasib dirasuki. Terlebih lagi, melihat penampakan, roh jahat ini sebenarnya sedang dikendalikan oleh Ye Yuan. Saudaraku, sebenarnya, ini semua salah paham. Kata pria jubah abu-abu dengan ekspresi jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa skema yang dia rancang dengan cermat justru menguburnya hidup-hidup saat ini. Bukan saja anak ini tidak kesurupan, dia malah menggunakan roh jahat ini untuk menghadapinya. Seseorang tidak boleh melihat bagaimana dia saat ini menjadi dewa surgawi setengah langkah. Karena di depan roh jahat peringkat 5, itu masih belum cukup untuk dilihat. Itu adalah eksistensi yang bisa menyaingi alam dewa surgawi. Salah paham, binatang buas di luar itu semuanya dikendalikan oleh Hemukan. Mendorong kami masuk adalah agar roh jahat peringkat 5 ini merasuki kami. Jangan bilang padaku bahwa ini bukan ulahmu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi pria jubah abu-abu itu sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menebak ini. Adik, kalian berdua seharusnya berasal dari dunia bentangan surga kan? Alam hampa hutan bambu tidak mengizinkan kemunculan manusia dari dunia bentangan langit. Kami semua adalah murid sekte pengendalian roh, yang sedang menjalani ujian di batas yang terpisah ini. Untuk merebut batu roh yin dan rumput pemakan jiwa 9 yin di dalam gua ini, itulah mengapa kami membuat keputusan ini. Status sekte pengendali roh kami di alam kekosongan hutan bambu sangat tinggi. Selama adik kecil melepaskan kami, sekte pengendali roh kami pasti akan sangat berterima kasih. Mata pria jubah abu-abu itu berputar saat dia menyampaikan lebih banyak informasi. Dia yakin Ye Yuan adalah seorang jenius yang tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Kali ini, dia kemungkinan besar keluar untuk berlatih, itulah sebabnya dia tersesat ke dalam batas yang terpisah. Orang-orang seperti ini, yang mengintimidasi dengan ancaman dan sedikit memperdaya dengan keuntungan, sangat mudah untuk tertipu. Bagaimanapun juga, Ye Yuan sama sekali tidak paham dengan urusan alam kekosongan hutan bambu. Benar saja, ketika Ye Yuan mendengar kata-kata pria yang menutupi abu-abu itu, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata, ingin aku melepaskan kalian semua, juga bisa. Tapi kamu harus berjanji padaku suatu syarat. Saat pria berjubah abu-abu itu mendengarkan, dia tidak dapat menahan rasa gembira yang luar biasa di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa bajingan ini memang mudah untuk ditipu. Dia buru-buru berkata, apapun kondisi yang dialami adik, jangan ragu untuk angkat bicara. Anggap saja saat kami telah menyinggung adik kecil dan meminta maaf kepadamu. Ye Yuan berkata dengan dingin, tungganganmu cukup bagus, aku menginginkannya. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah, wajahnya menunjukkan ekspresi kengganan. Ketika Ye Yuan melihat ekspresinya, dia langsung menjadi dingin dan berkata, kenapa? Tidak sanggup berpisah dengannya. Pria berjubah abu-abu itu terlihat canggung. Garis keturunan harimau putih ini sangat murni. Ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan, tidak seperti tunggangan lainnya. Untuk ini, dia mengeluarkan banyak usaha. Pria berjubah abu-abu itu berpikir, anak ini tahu banyak hal, hingga benar-benar menginginkan harimau putihku saat dia membuka mulutnya. Lupakan saja, pegang dia dengan stabil terlebih dahulu sebelum berbicara. Selama aku bisa menipunya dan kembali ke sekte, bukankah harimau putih ini akan tetap menjadi milikku? Hahaha, aku tidak bisa bersembunyi dari adikku, tapi aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Tapi tadi, itu memang salah kami, biarlah aku akan menahan rasa sakitnya dan memberikannya pada adik kecil. Pria berjubah abu-abu itu juga terlihat enggan, sambil menepuk ringan harimau putih itu. Harimau putih datang ke sisi Ye Yuan dengan sangat patuh. Melihat adegan ini, hati Ye Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Hanya saja dia tidak mengungkapkan satu pun jejaknya. Benar sekali, harimau putih ini tidak lain adalah cahaya putih. Alasan kenapa dia tidak mengambil tindakan begitu lama juga justru karena cahaya putih. Ye Yuan mengenalinya saat dia melihatnya. Tapi yang jelas, cahaya putih tidak mengenalinya. Atau haruskah dia berkata, dia tidak bisa mengenali Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan tidak memahami metode sekte pengendali roh ini dan tidak berani menunjukkannya dengan mudah.
Cahaya putih saat ini seperti anak kucing yang jinak. Jika pria berjubah abu-abu itu menyuruhnya pergi ke timur, dia pasti tidak akan pergi ke barat. Tanpa ragu, dia dikendalikan oleh murid sekte pengendali roh ini dengan suatu metode. Memikirkan bahwa adiknya benar-benar bergantung pada orang lain seperti itu, niat membunuh di hati Ye Yuan hampir meledak di tubuhnya. Ye Yuan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang alam kekosongan hutan bambu. Jika metode sekte pengendali roh ini memiliki beberapa aspek unik, momen impulsif justru akan merugikan cahaya putih. Meskipun Ye Yuan percaya diri, namun itu belum sampai pada titik arogansi. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menyingkirkan metode pengendalian binatang ini. Ye Yuan dengan ringan membelai bulu cahaya putih, memperlihatkan ekspresi sangat senang. Oh, memang cukup bagus. Apa yang harus kamu lakukan, tidak perlu aku mengajarimu kan? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Pria berjubah abu-abu itu terkekeh dan berkata, adik jangan salahkan saya, binatang ini adalah binatang iblis yang telah berubah dan tidak mau mendengarkan perintah. Itu sebabnya aku menggunakan mutiara jiwa gelap untuk menekan jiwa binatangnya. Awalnya, aku berencana membawanya ke sekte pengendali roh untuk menjinakkannya dengan benar dan membuatnya membentuk kontrak makhluk roh denganku. Karena adik menyukainya, maka aku akan memberikan mutiara jiwa gelap bersama-sama kepada adik. Pria berjubah abu-abu itu memiliki senyuman di wajahnya, seolah sangat tulus. Saat melakukan bantuan, lakukan sepenuhnya. Bagaimanapun, mutiara jiwa gelap ini pada akhirnya akan tetap kembali ke tangannya. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh minat, oh. Sekte pengendalian rohmu memang sedikit menarik. Cara seperti ini jarang terlihat di dunia bentangan surga, aku ingin tahu bagaimana cara menjinakkannya. Pria berjubah abu-abu itu terkekeh keras dan berkata, binatang iblis ini pada dasarnya adalah makhluk rendahan. Ingin menjinakkannya, secara alami seseorang harus memberinya pelajaran yang baik, lalu terus menekan jiwa binatangnya dengan seni rahasia sekte pengendali rohku. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari prajurit-prajurit Buddha, dia juga tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Saat Ye Yuan mendengarnya, api amarah berkobar di dalam hatinya sekaligus. Dia sebenarnya menggunakan seluruh kekuatannya sebelum bisa mengendalikan amarahnya. Oh, jadi begitulah adanya. Lalu apa itu mutiara jiwa gelap? Bagaimana cara menggunakannya? Ye Yuan seperti bayi yang penasaran saat ini, terus bertanya tentang metode sekte pengendali roh. Pria berjubah abu-abu itu bersabar, melantunkan mantra dalam hati. Gelombang kekuatan jiwa yang tak terbatas memancar keluar, langsung memasuki lautan kesadaran cahaya putih. Kemudian, Ye Yuan melihat mutiara hitam pekat perlahan terbang keluar. Dan pada saat ini, mata cahaya putih akhirnya berubah dari keruh menjadi jernih. Ketika dia melihat Ye Yuan, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, air mata mengalir. Kakak, senyum cerah akhirnya muncul di wajah Ye Yuan, tangannya membelai bulu lembut cahaya putih itu. Dia mengungkapkan sedikit senyuman lembut dan berkata, baiklah, semuanya sudah berakhir, kakak ada di sini untuk menjemputmu. Ketika orang-orang dari sekte pengendali roh melihat pemandangan ini, raut wajah mereka pun berubah. Terutama pria berjubah abu-abu, ekspresinya menjadi sangat jelek. Bocah, ternyata kalian saling kenal. Kamu menipuku. Pada titik ini, bagaimana pria berjubah abu-abu itu masih belum tahu apa tujuan Ye Yuan. Hanya saja dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar mengenal harimau putih ini. Sekarang baru dia tahu bahwa anak ini jelas-jelas mengincar harimau putih. Dia berpikir bahwa dia menipu Ye Yuan, tetapi dia tidak tahu bahwa dialah yang telah ditipu oleh Ye Yuan selama ini. Dia menyesal di dalam hatinya. Ternyata dia punya kartu truf di tangannya, tapi dia memberikannya kepada pihak lain secara gratis. Kakak, aku. Sepanjang perjalanan, cahaya putih tidak tahu seberapa besar kesulitannya. Karena diliputi kesedihan saat ini, dia tidak bisa mengendalikan diri lagi dan memeluk Ye Yuan seperti anak kecil, sambil menangis. Ye Yuan memeluk kepala cahaya putih dan berkata, kakak tahu bahwa kamu menderita banyak kesulitan. Yakinlah, kakak akan membantumu menyelesaikan hutang satu persatu. Sekarang, mulailah menghitungnya dari sini. Tadi kamu bilang kalau ras iblis pada dasarnya adalah makhluk rendahan. Mata Ye Yuan berubah tajam sedingin es, menatap pada pria yang berjubahi abu-abu itu. Ekspresi pria jubah abu-abu itu berubah dan dia berkata dengan suara dingin, terus kenapa? Jika kamu berani membunuhku, sangat mustahil untuk melarikan diri dari batas yang terpisah. Aku,
Si Kongxiu, adalah murid inti Sekte Pengendalian Roh. Jika kamu berani membunuhku, Sekte Pengendali Roh tidak akan melepaskanmu. Saat ini, pria jubah abu-abu hanya bisa menaruh harapannya pada kekuatan Sekte Pengendali Roh untuk bisa menekan Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa yang peduli siapa kamu? Jika kamu berani mempermalukan saudaraku, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Saat berbicara, pikiran Ye Yuan bergerak, aura roh jahat itu tiba-tiba muncul. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang seketika membuat suhu di dalam gua anjlok hingga mencapai titik beku. Nak, apa kamu kira kita ini domba yang menunggu untuk disembelih? Sekte Pengendali Roh kami jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Si Kongxiu tertawa dingin, kekuatan jiwa yang kuat dimuntahkan. Ketika rekan-rekan muridnya melihat situasi ini, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Kakak senior Sikong, apa kita benar-benar harus menggunakan gerakan ini? Ya, magang senior, saudara Sikong. Dengan menggunakan gerakan ini, kita akan mundur ke beberapa ranah kecil. Jelas sekali, efek samping dari tindakan ini sangat besar. Jika tidak, Si Kongxiu juga tidak akan menunggu sampai sekarang sebelum menggunakannya. Si Kongxiu tertawa dingin dan berkata, jika ranah hilang, itu dapat dikultivasikan kembali. Kehilangan nyawa, apakah kalian semua masih bisa bangkit? Pada titik ini, apakah kita masih punya pilihan? Bukannya yang lain tidak memahami logika ini. Hanya saja kekuatan mereka sendiri dipupuk dengan pahit. Setelah jatuh, ingin mengolahnya kembali harus menghabiskan banyak waktu lagi. Hal ini tentu membutuhkan keberanian yang sangat besar bagi mereka. Tapi saat ini, mereka jelas sudah tidak punya pilihan. Kelompok kekuatan jiwa murid Sekte Pengendalian Roh sebenarnya meledak pada saat yang sama. Kekuatan jiwa ini sebenarnya menghasilkan resonansi yang kuat. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin, bunuh. Roh jahat itu mengeluarkan suara melengking, menerkam ke arah murid-murid Sekte Pengendali Roh. Sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulut Si Kongxiu dan dia berkata, bagaimana kekuatan Sekte Pengendalian Rohku bisa seperti yang bisa kamu bayangkan? Roh jahat yang sangat lemah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjatuhkan kami? Oh penjaga sekte, murid Sekte Pengendali Roh, Si Kongxiu, mempersembahkan pengorbanan dengan kekuatan jiwa dan esensi ilahi, untuk memanggil binatang suci penjaga. Murid-murid lain dan Si Kongxiu juga sama-sama mengeluarkan mantra. Jiwa dewa yang tersebar di udara mengalami perubahan yang aneh saat ini. Cakar besar yang tampaknya berasal dari zaman kuno muncul dari kehampaan. Cakar yang sangat besar ini mengeluarkan aura yang kuat. Itu sebenarnya tingkat yang lebih kuat daripada roh jahat. Dua pusat kekuatan peringkat 5 bertabrakan secara langsung. Namun cakar raksasa itu jelas satu tingkat lebih tinggi, langsung menghantam roh jahat peringkat 5 yang terbang dengan satu cakar. Aura roh jahat itu segera layu secara signifikan. Kemudian, seekor binatang raksasa yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak perlahan keluar dari kehampaan. Tubuh raksasa itu mengeluarkan aura yang tak terduga. Wajah Ning Tianping berubah dan dia berkata, ini adalah jiwa binatang dari binatang bertanduk tunggal sisik perak. Sungguh jiwa binatang yang kuat. Aura Si Kongxiu dan yang lainnya segera melemah setelah raksasa ini muncul. Tapi Si Kongxiu sangat bersemangat dan berkata sambil tertawa lebar, bocah, kamu memaksaku. Binatang bertanduk tunggal sisik perak ini adalah binatang suci penjaga sekte kami, mantan eksistensi kuat peringkat 7. Sekarang, tahan amarahnya dengan baik. Tigerhead sebenarnya mulai bergidik di depan jiwa binatang-binatang bertanduk tunggal sisik perak ini. Bahkan cahaya putih juga pucat pasi, seperti sedang menghadapi musuh besar. Yang mulia, binatang ini terlalu kuat, kita tidak bisa menandinginya sama sekali. Kata Tigerhead dengan gemetar. Ye Yuan melihat ke arah jiwa binatang itu dan berkata sambil tersenyum dingin, binatang suci penjaga. Eksistensi kuat peringkat 7, tapi kalian benar-benar menghapus kesadaran jiwa binatangnya dan memenjarakannya di dalam sekte, membuatnya tidak dapat bereinkarnasi untuk selamanya, menjaga sekte dari generasi ke generasi. Sekte semacam ini, sungguh kejam. Tanpa debu melihat sekilas bahwa jiwa binatang ini hanyalah sebagian kecil dari tubuh utama. Jelas, dengan kekuatan orang-orang di depan mereka, pemanggilan dengan kekuatan seperti ini sudah menjadi batasnya. Namun, aura mengerikan pada jiwa binatang ini sangat kuat, ia tidak dengan sukarela membela sekte tersebut, tetapi sekte pengendali rohlah yang memenjarakannya di tempat tertentu dengan metode khusus, menawarkannya untuk dikendalikan oleh para murid sekte.
Metode semacam ini sangat kejam, jiwa binatang tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Binatang dewa peringkat 7, itu adalah eksistensi kuat yang sebanding dengan para Empirean surgawi. Masing-masing adalah eksistensi yang sangat membanggakan, sekarang sebenarnya dikendalikan oleh sekelompok sampah. Ini hanyalah menginjak-injak martabat binatang dewa peringkat 7. Si Kong Xiu tertawa dingin dan berkata, terus kenapa? Di mata sekte pengendali roh kita, binatang buas dan binatang dewa hanyalah budak yang disediakan untuk dikendalikan oleh seniman bela diri. Mereka hanya perlu mematuhi perintah kita dan melakukan sesuatu. Jadi bagaimana jika binatang dewa peringkat 7, bukankah itu masih hewan yang brutal? Si Kong Xiu tidak merasa malu sedikit pun, namun justru merasa bangga karenanya. Binatang dewa peringkat 7, keberadaan sombong macam apa itu? Itu benar-benar menjadi binatang yang brutal keluar dari mulutnya. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, menunjukkan sedikit rasa dingin dan dia berkata dengan suara dingin, yang terkuat dalam seleksi alam yang bertahan hidup, ini sendiri tidak menimbulkan banyak kritik. Tapi kelakuan sekte pengendali rohmu terlalu kejam, bertentangan dengan alam dan akal sehat, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kamu pantas mati. Si Kong Xiu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku. Roh jahatmu itu terlalu lemah. Ye Yuan mengatupkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Jiwa binatang yang dipanggil hanyalah peringkat 5 tahap awal. Si Kong Xiu tersenyum dan berkata, berurusan dengan roh jahat sampahmu itu, sudah cukup. Penjaga yang paling suci, sobek bajingan itu menjadi beberapa bagian untukku. Raungan yang mengguncang bumi bergema. Binatang bertanduk tunggal sisik perak itu mengangkat cakarnya yang besar dan menghantam ke arah Ye Yuan. Cakar ini membawa penekan alam yang mengejutkan jiwa, sangat kuat hingga ekstrim. Meskipun itu hanya peringkat 5 tahap awal, dia pernah menjadi eksistensi kuat peringkat 7. Tekanan semacam itu yang datang dari lubuk jiwa yang terdalam membuat orang bergidik. Bahkan seniman bela diri Dewa Surgawi lapis pertama sama sekali tidak dapat bertahan hidup di bawah cakar ini. Sebagai perbandingan, roh Ye Yuan jauh lebih lemah. Hahaha, pergilah ke neraka. Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan dingin, wajahnya tidak mengalami perubahan sedikitpun. Tepat pada saat ini, kekuatan jiwa yang bahkan lebih kuat daripada binatang bertanduk tunggal sisik perak tiba-tiba meledak. Hantu Dao 100 Rune, Dao ke-21, Inkarnasi Hantu Surgawi. Tubuh roh jahat itu tiba-tiba mengembang lebih dari 10 kali lipat, mengangkat cakar hantu, dan menghantam binatang bertanduk tunggal sisik perak. Ekspresi si Kong Xiu berubah drastis, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Hanya untuk melihat binatang suci penjaga yang dengan susah payah mereka panggil menghilang dengan suara keras di bawah pukulan ini. Roh jahat ini tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan dikalahkannya binatang suci penjaga, murid-murid sekte pengendali roh ini mengalami kerusakan besar pada pikiran mereka, semuanya menyemburkan darah segar dengan liar, tubuh-tubuh mereka terbang mundur. Ekspresi si Kong Xiu menjadi bisu karena takjub ketika dia melihat pemandangan ini dan berkata, ini tidak mungkin. Bagaimana roh jahat ini bisa begitu kuat? Binatang suci penjaga itu benar-benar dikalahkan. Meledakkan jiwa binatang peringkat 5 tahap awal dengan satu pukulan, kekuatan semacam ini hanya membuat orang terkejut. Perlu diketahui, roh jahat peringkat 5 ini tidak dianggap kuat. Bahkan Dewa Surgawi lapis pertama manusia pun bisa mengalahkannya. Tapi binatang suci penjaga itu sebenarnya langsung terbunuh dalam satu tembakan. Inikah ketergantungan terbesarmu? Kebanggaan yang menggelikan. Kata-kata Ye Yuan penuh dengan penghinaan. Jiwa binatang ini memang kuat, tapi di hadapan tanpa debu yang sekarang, masih belum cukup untuk dilihat. Seiring dengan semakin kuatnya kekuatan Ye Yuan, mutiara penekan jiwa juga memulihkan banyak kekuatan. Meskipun roh jahat peringkat 5 ini sangat kuat, ia tidak membuka kecerdasan. Setelah tanpa debu muncul, dia langsung memerintahkan roh jahat itu. Sebelumnya, semua roh jahat bertengkar secara mendasar. Namun saat ini, tanpa debu mengendalikan tindakan roh jahat itu melalui mutiara penekan jiwa. Dengan pencapaian Dao hantunya, kekuatan pukulan ini, bahkan Dewa Surgawi lapis kedua pun akan kesulitan untuk menolaknya, apalagi jiwa binatang yang dipanggil si Kong Xiu. Wajah orang-orang dari sekte pengendali roh menunjukkan keputusasaan. Baru pada saat inilah mereka merasakan kekuatan Ye Yuan secara mendalam. Wajah si Kong Xiu pucat pasi. Saat ini, mereka sudah menggunakan kartu truf terakhir mereka.
Bukan saja mereka tidak bisa membunuh Ye Yuan, namun tingkat kerusakan mereka juga sangat parah. Si Kong Xiu saat ini, ranahnya telah jatuh ke penguasa ilahi lapis ketujuh. Bahkan tanpa meminjam kekuatan roh jahat, Ye Yuan juga bisa dengan mudah membunuhnya. Cahaya putih, aku serahkan orang ini padamu. Penghinaan yang dia berikan kepadamu, dapatkan kembali ribuan kali lipat. Ye Yuan berbalik dan berkata pada cahaya putih sambil tersenyum. Cahaya putih saat ini sudah pulih ke bentuk manusia. Dia memandang si Kong Xiu, matanya berkedip-kedip seperti api. Berjalan keluar dari dunia hutan abadi, dia belum pernah mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Terima kasih, kakak. Nyawa orang ini, akan aku ambil." Si Kong Xiu sadar bahwa dia tidak akan lolos. Mendengar itu, dia tertawa keras dan berkata, "Hewan rendahan. Berubah menjadi wujud manusia juga tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu makhluk rendahan. Orang sepertimu ingin mengambil nyawaku." Kemarahan terlihat di seluruh wajah cahaya putih saat dia berkata dengan suara serius, "Kakak telah melakukannya sejauh ini untukku. Jika aku masih tidak bisa membunuhmu, aku juga tidak layak menjadi saudaranya lagi. Si Kong, bersiaplah untuk mati." Di tubuh cahaya putih, tekanan harimau putih itu hampir berubah menjadi nyata. Hanya untuk melihatnya berubah menjadi bayangan, melesat ke arah si Kong Xiu. Si Kong Xiu tertawa dingin dan langsung mengeluarkan mutiara jiwa gelap dan berkata, "Orang bodoh yang sembrono dan buta, jangan lupa, mutiara jiwa gelap masih ada di tanganku." Suaranya belum memudar ketika seberkas cahaya pedang melewati kehampaan, menebas langsung mutiara jiwa gelap. Kekuatan pedang ini luar biasa, langsung merebut mutiara jiwa gelap yang terbang, melepaskan diri dari genggaman si Kong Xiu. Tepat pada saat ini, sosok cahaya putih telah tiba. Pukulan cahaya putih menghantam keras sisi kanan wajah si Kong Xiu, langsung menjatuhkannya ke tanah. Separuh wajahnya menjadi terdistorsi. Cahaya putih saat ini sudah mencapai level peringkat 4 tahap akhir juga. Pukulan ini dilontarkan dengan amarah, seberapa besar kekuatannya. Mata si Kong Xiu berputar ke belakang, jelas-jelas pusing. Cahaya putih tentu saja tahu bahwa mutiara jiwa gelap ada di tangan si Kong Xiu, tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan tidak akan membiarkan si Kong Xiu mempunyai kesempatan untuk menyerangnya. Kepercayaan cahaya putih pada Ye Yuan tidak bersyarat. Meninggalkan punggungnya pada Ye Yuan, dia merasa terlalu nyaman. Cahaya putih tidak berhenti, melanjutkan pengejarannya yang penuh kemenangan, menghantam si Kong Xiu. Memanfaatkan inisiatif ini, bagaimana mungkin si Kong Xiu yang awalnya memiliki kekuatan yang setara dengan cahaya putih masih mempunyai kekuatan untuk melawan saat ini. Ye Yuan hanya ingin membiarkan cahaya putih melampiaskan emosinya. Tentu saja dia tidak akan memberi si Kong Xiu kesempatan untuk bertarung secara adil. Ye Yuan mengambil mutiara jiwa gelap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamatinya. "Senior, benda ini juga tampaknya merupakan harta mistik penguasa dewa tipe jiwa. Ini cukup misterius." Ye Yuan berkomunikasi dengan tanpa debu dalam kesadarannya. Tanpa debu mengangguk dan berkata, "Objek ini disempurnakan secara khusus untuk menargetkan jiwa binatang. Ia memiliki efek penindasan yang sangat kuat, mampu membuat jiwa binatang ras iblis menghasilkan pemikiran untuk menyerah secara tak terkendali." Ye Yuan memainkannya sebentar dan tiba-tiba berkata, "Senior, benda ini adalah harta mistik penguasa dewa tipe jiwa, lalu bisakah kamu mengubahnya?" Saat tanpa debu mendengarnya, dia langsung mengerti maksud Ye Yuan dan tersenyum sambil berkata sambil mengangguk, "Meskipun jiwa binatang dan jiwa dewa adalah dua bentuk yang berbeda, pada dasarnya keduanya sama. Orang tua ini hanya perlu menambahkan sedikit sesuatu yang ekstra dan itu bisa berhasil secara alami." Saat Ye Yuan mendengarnya, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. "Cahaya putih, oke." Mendengar teriakan Ye Yuan, cahaya putih berhenti dan meludah dengan keras. "Kakak laki-laki." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sudah selesai melampiaskan amarahmu." Cahaya putih menyeringai dan berkata, "Terasa jauh lebih baik." Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Biarkan kamu menonton pertunjukannya, itu akan terasa lebih baik." Mata cahaya putih berbinar, samar-samar memperlihatkan ekspresi antusias. Ye Yuan datang ke sisi si Kong Xiu yang setengah mati. Mengangkat tangannya, dia mengarahkan mutiara jiwa gelap ke dalam jiwa ilahinya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius juga memasuki jiwa ilahinya bersamaan dengan itu. Segera, mata si Kong Xiu menjadi kosong. Ketika rekan-rekan muridnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah secara drastis.
Gadis berpakaian merah itu berkata, "Ini, bagaimana ini mungkin? Efek mutiara jiwa gelap pada manusia sangatlah lemah. Magang senior, saudara Sikong memiliki jiwa alam Dewa Raja Ilahi Puncak, jadi bagaimana mutiara jiwa gelap bisa efektif? Bagaimana dia bisa tahu bahwa level mutiara penekan jiwa jauh lebih tinggi daripada mutiara jiwa gelap ini? Dengan cara tanpa debu, menambahkan barang tambahan menjadi terlalu mudah." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Berbaringlah." Sikong Siu sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya, langsung tergeletak di tanah seperti anjing. "Ayo, jilat sepatu cahaya putih dengan benar, jilat sampai bersih," perintah Ye Yuan. Sikong Siu yang sekarang sama persis dengan cahaya putih sebelumnya, tanpa sadar mematuhi perintah Ye Yuan. Terlebih lagi, mutiara jiwa gelap ini hanya menekan jiwa dewa. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, dia sadari sepenuhnya. Kalau tidak, cahaya putih juga tidak akan merasa terhina setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Sikong Siu merangkak ke sisi cahaya putih seperti seekor anjing dan mulai menjilati sepatu cahaya putih. Segera, sepatu cahaya putih dijilat hingga bersih. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mutiara jiwa gelap kembali ke tangannya. Mata Sikong Siu juga kembali jernih. Dia menatap Ye Yuan, matanya merah karena marah saat dia berkata, "Bocah, kamu berani mempermalukanku seperti ini. Aku akan bertarung denganmu." Cahaya putih mengangkat kakinya dan langsung menendangnya hingga terbang. Ye Yuan menatapnya dengan dingin dan membuka mulutnya untuk berkata, "Sekarang, merasa terhina. Apakah kamu merasakan apa yang dialami adikku?" Sikong Siu memegangi dadanya dan mengertakkan gigi dan berkata, "Oh, bagaimana bisa? Dia seekor hewan rendahan yang brutal, disebutkan sejajar denganku." Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Begitukah? Apa perbedaan antara kamu dan binatang tadi? Selama aku mau, aku bisa menjadikanmu binatang seumur hidup. Apakah kamu ingin mencobanya?" Wajah Sikong Siu berubah, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Orang di depannya ini hanyalah iblis. Melihat Sikong Siu tetap bungkam, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku merasa sangat merendahkan martabatku jika menggunakan binatang sepertimu. Melakukan ini murni hanya untuk mempermalukanmu. Aku akan memberitahumu bahwa akibat dari menindas saudaraku adalah sangatlah serius. Sekarang, kamu tidak berguna. Jadi ceritakan semua yang kamu ketahui tentang situasi alam kekosongan hutan bambu. Memberitahu padamu. Hehehe, bermimpilah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memenuhi apapun." Sikong Siu saat ini sudah hampir gila, martabatnya sudah hancur total. Kebenciannya terhadap Ye Yuan juga mencapai puncaknya. Tapi Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kamu salah paham, aku tidak punya niat mendengarkanmu berbicara. Apa yang kamu katakan, aku juga tidak akan mempercayainya. Jadi, aku akan melihatnya sendiri." Sikong Siu membeku ketika mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Kamu ingin mencari jiwa? Hahaha, sekte pengendalian rohku paling mahir dalam jalur jiwa dewa, ranahku juga jauh lebih tinggi dari ranahmu. Kamu benar-benar mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin mencari jiwa. Dasar bodoh." Ye Yuan memandang Sikong Siu dengan sangat tenang dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Begitukah?" Ye Yuan langsung menghentakkan Sikong Siu ke tanah dengan kakinya, jiwa dewa mengalir deras ke lautan kesadarannya. Ranah Sikong Siu turun drastis, namun jiwa dewanya masih sangat kuat. Secara logika, mustahil bagi Ye Yuan untuk melakukan pencarian jiwa. Sikong Siu tentu saja juga berpikiran demikian. Kekuatan jiwa juga mengalir deras, ingin langsung mengalahkan jiwa dewa Ye Yuan. Tapi saat ini, energi misterius langsung muncul di kesadaran lautannya. Jiwa ilahinya tampak langsung membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan seperti itu seperti tangan dan kaki terikat. Dia hanya bisa secara pasif menyaksikan jiwa dewa Ye Yuan mencari dengan bebas di lautan kesadarannya. Sikong Siu diliputi rasa malu dan marah. Semua rahasianya ditampilkan di depan Ye Yuan tanpa syarat. Ketika murid-murid sekte pengendali roh melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Ye Yuan benar-benar berhasil. Pemuda di depan mereka ini terlalu menakutkan. Siapa dia sebenarnya? Setelah beberapa saat, kesadaran Ye Yuan ditarik, matanya menunjukkan ekspresi merenung. "Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Membunuhmu." Sikong Siu menerkam ke arah Ye Yuan sambil mengaum. Ning Tianping melintas, langsung mengirimnya terbang dengan isyarat. Sikong Siu saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya.
Dengan skill Ning Tianping saat ini, membunuhnya dapat dilakukan dengan mudah. Sampah sepertimu ingin membunuh yang mulia. Ning Tianping berkata dengan nada menghina. Ye Yuan memandang si Kongxiu dan berkata sambil tersenyum dingin, sekte pengendali rohemu benar-benar lebih buruk dari binatang. Cahaya putih, Tianping, Tiger Heart, bunuh mereka semua, jangan ada yang tersisa. Sekte pengendali roh ini melakukan banyak kejahatan dan sama sekali tidak memiliki kemanusiaan untuk dibicarakan. Si Kongxiu ini bahkan lebih jahat lagi, memperkosa dan menjarah, melakukan segala macam kekejaman. Orang seperti ini, jika Ye Yuan tidak bertemu dengannya, lupakan saja. Karena dia memprovokasi dia, Ye Yuan tentu saja tidak akan berhati lembut. Murid-murid sekte pengendali roh ini semuanya berada dalam kondisi yang sangat lemah saat ini karena telah memanggil binatang suci penjaga. Cahaya putih, 3 orang menebas beberapa orang itu seperti memotong sayuran. Kakak, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar bisa mencariku sampai di sini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin. Ekspresi cahaya putih meredup, memikirkan kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing sejak saat itu. Dia tidak dapat menahan perasaan takut yang masih ada. Ning Tianping tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Cahaya Putih, kamu tidak tahu betapa mahalnya harga yang dikeluarkan Yang Mulia untuk menemukanmu." Ye Yuan melotot tajam dan berkata dengan marah, "Kamu terlalu banyak bicara." Ning Tianping menjulurkan lidahnya dan dengan bijak tidak berkata apa-apa. Cahaya Putih terharu di dalam hati. Dengan Ning Tianping berkata begitu, bagaimana mungkin dia masih tidak memahami di dalam hatinya. Baiklah, jangan dengarkan omong kosong anak muda ini. Yang penting, kau baik-baik saja, kata Ye Yuan sambil menepuk bahu Cahaya Putih. Cahaya Putih mengangguk dan tidak berkata lagi. Antara dia dan Ye Yuan sudah tidak perlu mengucapkan terlalu banyak kata-kata sopan untuk berterima kasih. Jika Ye Yuan dalam masalah, dia juga tanpa pikir panjang dan pergi menyelamatkannya. Hanya setelah obrolan ringan, Ye Yuan tahu bahwa Cahaya Putih tidak ingin datang ke wilayah iblis ilahi atas inisiatifnya sendiri, tetapi dia terpaksa menentang keinginannya. Saat itu, setelah dia meninggalkan kota Kekaisaran Elang Surgawi, dia secara tidak sengaja tersandung ke dalam sebuah gua. Cahaya Putih memperoleh warisan klan macan di dalam gua dan juga terperangkap di sana selama beberapa ratus tahun. Kemudian, kekuatan Cahaya Putih meningkat pesat, dan dia akhirnya bisa keluar dari gua. Siapa yang tahu bahwa berjalan keluar dari sana, dia sudah sampai di wilayah iblis ilahi. Kemudian, Ye Yuan menceritakan perjalanannya. Ketika dia mengetahui keseluruhan ceritanya, seluruh tubuhnya membeku di sana. Dia tidak berpikir bahwa dia memperlakukan Mata Hitam sebagai saudara, tetapi Mata Hitam menganggapnya bodoh. Tapi setelah mendengar Mata Hitam disiksa sampai mati oleh Raja Harimau Surgawi, Cahaya Putih juga merasa nyaman. Tidak peduli apa, kakak sudah membalaskan dendamnya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu menemukan petunjuk berguna dari si Kongxiu itu? Cahaya Putih bertanya. Masalah mendesak yang lain adalah bagaimana dapat menemukan jalan keluar. Ye Yuan mengangguk dan berkata, alam kekosongan hutan bambu memiliki hati alam hampa. Hati alam hampa adalah sebuah singularitas yang menghubungkan dunia bentangan surga dan alam hampa. Ia dapat terus-menerus menarik energi dari dunia bentangan surga tanpa henti, mempertahankan konsumsi alam hampa. Selama seseorang dapat menemukan jantung alam hampa, mereka akan dapat menemukan jalan kembali. Cahaya Putih mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan berkata, hati alam hampa ini sangat penting. Jadi pastinya tidak mudah untuk menemukannya kan? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, alam kekosongan hutan bambu ini adalah alam hampa tingkat empir. Banyak sekte besar juga memiliki pusat kekuatan alam dewa sejati yang menahan benteng. Ingin menerobos ke tempat di mana jantung alam hampa berada hanyalah angan-angan saja. Ketiga orang itu tidak bisa menahan nafas dingin ketika mereka mendengarnya. Hati alam hampa ini sangat penting, pasti dipegang oleh karakter yang paling kuat. Pusat kekuatan tingkat empirean, hanya menghembuskan nafas bisa mengubah beberapa dari mereka menjadi debu. Ingin menerobos ke tempat di mana jantung alam hampa berada hanyalah sebuah misi yang mustahil. Yang mulia, ini, mungkinkah kita harus terus menunggu di sini? Ekspresi Ning Tianping sedikit berubah saat dia berkata. Ye Yuan berkata, belum tentu juga begitu. Faksi yang bertanggung jawab atas jantung alam hampa disebut Kuil Suci Hutan Bambu. Di bawah Kuil Suci Hutan Bambu, ada lebih dari 10 kekuatan sekte tingkat dewa sejati. Setiap 1000 tahun,
Kekuatan sekte tingkat dewa sejati ini akan menjalani konklav atau pertemuan tertutup bela diri hutan bambu, dan 5 besar konklav bela diri hutan bambu akan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid kuil suci hutan bambu. Dan kelima orang ini juga akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam hati hampa untuk mendapatkan pencerahan Dao. Di dalam jantung alam hampa, terdapat pemahaman seumur hidup dari kekuatan besar yang menciptakan alam hampa yang tertinggal. Jadi ini bukan hanya harta karun yang penting untuk menjaga pengoperasian alam hampa, itu juga merupakan tempat yang sangat baik untuk memahami Dao. Kakak, maksudmu adalah kita harus bergabung dengan sekte-sekte ini, lalu mengambil bagian dalam konklav bela diri hutan bambu. Kata cahaya putih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukan kami, ini aku. Warisan seniman bela diri alam hutan bambu ini sangatlah kunomor esensi ilahi yang mereka kembangkan juga berbeda dari dunia bentangan surga. Ketika kalian tiba di sekte, selama kalian menggunakan esensi ilahi, kalian akan segera ketahuan. Jadi, kalian semua menunggu di aula ekstrim ungu dan berkultivasi dengan baik. Aku akan membawa kalian semua kembali ke dunia bentangan surga. Cahaya putih mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Kakak, metode kultivasimu terlalu aneh. Jadi lebih baik aku tinggalkan hal semacam ini untuk kamu lakukan. Dia tahu bahwa metode kultivasi Ye Yuan bahkan bisa meniru esensi iblis dari ras iblis, apalagi esensi dewa dari alam kekosongan hutan bambu. Ye Yuan melakukan pencarian jiwa pada si Kong Xiu dan secara alami mengetahui jalan keluar dari batas yang terpisah. Dia membiarkan cahaya putih dan yang lainnya memasuki aula ekstrim ungu. Dia kemudian menuju ke pintu keluar yang menuju ke alam kekosongan hutan bambu sendiri. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a